Sepertinya kamu perlu tahu ini, karena ada energi yang begitu kuat yang tertarik padamu malam ini. Energi dari seseorang yang hatinya masih belum bisa melepaskanmu. Seseorang yang mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, tapi dalam hatinya, hancur berkeping-keping karena satu hal, kehilanganmu. Dia bucin parah. Dia tidak bisa melepaskanmu, bahkan ketika dunia menuntutnya untuk melupakan. Kamu adalah seseorang yang masih tinggal dalam pikirannya, dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap napasnya. Dan semesta ingin kamu tahu semua ini sekarang. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia tidak bisa lepas dari kamu, bucin parah dan selalu memikirkanmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya malam ini semesta membisikkan sesuatu yang tak bisa diabaikan. Bukan bisikan yang terdengar oleh telinga, melainkan suara yang menggema di ruang batin yang paling sunyi. Sebuah panggilan halus dari energi yang telah lama tertahan, menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketika aku membuka satu persatu kartu di hadapanku, udara di sekelilingku seolah berhenti sejenak. Ada getaran yang begitu kuat, seperti tarikan emosi dari seseorang yang sedang berada jauh, namun perasaannya masih sangat dekat. Setiap kartu yang terangkat terasa seperti potongan hati yang lama terkubur, dan kini muncul kembali ke permukaan, membawa pesan yang tak sempat terucap. Energi yang muncul begitu jelas dan kuat, seolah-olah seseorang di luar sana, seseorang yang namanya mungkin tidak lagi kamu sebut, sedang berusaha menghubungi hatimu lewat cara yang paling sunyi, namun paling dalam. Lewat getaran cinta yang belum selesai. Dia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Seolah-olah suara hatinya, yang selama ini dia pendam dalam-dalam karena berbagai alasan, akhirnya menemukan jalan keluar. Dan ketika kartu pertama muncul, King of Cups, aku tahu bahwa ini bukan cerita biasa. Ini bukan sekadar memori lama yang datang lalu pergi. Ini adalah perasaan yang belum pernah benar-benar pergi, meskipun kamu sudah tidak lagi berada di sisinya. Dia ingin kamu tahu bahwa rasa itu masih hidup. Bahwa meskipun secara fisik kamu tidak lagi hadir, secara emosional, kamu masih menjadi bagian dari setiap langkahnya, setiap napasnya, setiap keputusan yang dia ambil. Dia tidak membencimu karena kepergianmu. Justru, dia menghargai kenangan yang kamu tinggalkan. Karena melalui semua itu, dia masih bisa merasa dekat denganmu, walaupun hanya lewat bayangan. King of Cups bukan sekadar simbol cinta. Ia adalah lambang dari kedewasaan emosi, dari perasaan yang tidak meledak-ledak, tetapi selalu ada. Cinta yang dia miliki untukmu adalah cinta yang tidak butuh pengakuan keras-keras, tidak butuh sanjungan atau pujian dari dunia luar. Ia seperti sungai yang mengalir tenang, tapi dalam dan tak terukur. Cinta itu mengalir dalam diam, tapi mengisi setiap ruang kosong dalam dirinya. Mungkin selama ini kamu tidak pernah menyadari betapa dalam dia mencintaimu, karena dia tidak pernah menunjukkannya dengan cara yang kamu harapkan. Mungkin kamu mengira dia dingin, pasif, tidak cukup peduli, tapi sesungguhnya dia hanya takut. Takut kalau cintanya terlalu besar, terlalu berat untuk kamu tanggung. Takut kalau dia mencintaimu dengan begitu jujur dan terbuka, kamu akan merasa tertekan, lalu pergi. Ironisnya, karena ketakutannya sendiri, dia malah kehilanganmu. Kamu pergi. Dan dia hanya bisa diam, tetap tinggal dengan semua rasa yang belum sempat dia bagi. Secara fisik, mungkin dia terus bergerak. Tapi secara perasaan, dia masih berdiri di titik yang sama, saat kamu terakhir kali berpaling. Lalu datanglah King of Pentacles,
memperjelas semuanya. Kartu ini bukan tentang cinta yang penuh gairah sesaat. Ini tentang cinta yang matang. Cinta yang ingin membangun bukan sekadar memiliki. Cinta yang ingin menjadi rumah bukan tempat singgah. Dia ingin jadi orang yang bisa kamu andalkan. Orang yang menyediakan perlindungan, kenyamanan, dan rasa aman. Dia tidak ingin memenangkanmu dengan kata-kata, tapi dengan bukti nyata. Dia ingin kamu tahu bahwa semua kerja keras yang dia lakukan selama ini, diam-diam ada namamu di dalamnya. Setiap target yang dia capai, setiap kemajuan yang dia raih, ada satu motivasi kuat di balik itu semua. Kamu. Dalam pikirannya, dia sudah membayangkan masa depan bersamamu. Rumah yang kalian bangun bersama, tertawa kecil di pagi hari, diskusi serius di malam hari, dan segala hal sederhana yang menurutnya akan menjadi kebahagiaan yang tak tergantikan. Namun kenyataan tidak selalu berpihak pada hati yang tulus. Ketika kartu Five of Pentacles muncul, rasa itu berubah jadi kepedihan. Dia merasa tersesat, ditinggalkan, padahal dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih di sana, menunggu, berharap, bahkan ketika kamu sudah tak lagi memandang ke arahnya. Perasaan yang dulu hangat kini berubah jadi kehampaan. Dia berjalan dalam badai emosional yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Bahkan dunia yang dulu terasa penuh warna karena kehadiranmu. Kini hanya menyisakan bayangan kelabu. Semua tempat yang dulu pernah kalian datangi bersama, semua lagu yang pernah kalian dengarkan, semua kebiasaan kecilmu yang dulu membuatnya tersenyum, sekarang menjadi luka yang menganga setiap kali dia mengingatnya. Dan dia mengingatmu hampir setiap hari. Tetapi dia tidak menyerah. Meskipun sudah berkali-kali patah hati dalam diam, Nine of Wands menunjukkan bahwa dia masih berdiri. Meskipun tubuhnya lelah, meskipun jiwanya koyak, dia belum berhenti berharap. Karena kamu adalah satu-satunya alasan dia percaya bahwa cinta sejati itu ada. Kamu adalah saksi bisu dari sisi paling lembut dalam dirinya. Sisi yang tidak dia tunjukkan kepada siapapun. Dia ingin melepaskan. Dia ingin berhenti berharap. Tapi tidak bisa, karena cinta itu tidak pernah benar-benar memberinya pilihan. Kamu terlalu dalam tertanam di hatinya. Bahkan ketika semua orang menyuruhnya untuk melanjutkan hidup, bahkan ketika logikanya sendiri berteriak agar dia berhenti memikirkanmu, hatinya tetap memilih untuk menunggumu, dengan sabar, dalam diam. Namun hatinya kini berada di medan perang yang rumit. Kartu Five of Wands memperlihatkan konflik batin yang membuatnya nyaris hancur. Setiap hari, dia bergulat dengan pikirannya sendiri. Ingin melupakanmu, tapi tak sanggup. Ingin memulai yang baru, tapi bayanganmu selalu hadir lebih dulu. Setiap kali dia mencoba membuka hati untuk orang lain, kamu muncul di sela-sela percakapan. Setiap kali dia mulai tersenyum, kenangan tentangmu muncul dalam bentuk yang paling tak terduga. Kamu menjadi luka yang tidak bisa dia obati, sekaligus satu-satunya kenangan yang tidak ingin dia buang. Kamu adalah pertarungan yang tidak ingin dia menangkan. Karena dia tahu, jika dia menang, itu artinya kamu benar-benar hilang. Itulah sebabnya kini dia hidup dalam mode bertahan. Seven of Wands adalah simbol dari hati yang sudah terlalu sering terluka dan kini mulai membangun dinding perlindungan. Dia menjaga jarak. Bukan karena dia tidak ingin mencintai lagi, tapi karena dia tidak ingin kehilangan lagi. Dia takut jika dia mencintai orang lain, lalu kamu kembali. Dia tidak punya ruang untukmu, maka dia menjaga hatinya. Tidak untuk siapa-siapa, tapi untukmu. Diam-diam, dia masih berharap kamu kembali, walaupun hanya untuk melihat apakah hatinya masih bisa menjadi rumah untukmu. Namun luka terbesar tidak selalu datang dari kepergian. Kadang, luka terdalam justru datang dari penyesalan. Five of Swords membawa kita pada sisi dirinya yang merasa bersalah. Dia mengingat semua kesalahan, kata-kata yang seharusnya tidak dia ucapkan. Sikapnya yang mungkin terlalu dingin. Perdebatan yang seharusnya bisa dia hindari. Kini, dia merasa kalah. Tapi bukan kalah karena kamu pergi. Dia kalah karena dia tidak cukup berani untuk mempertahankanmu. Tidak cukup jujur untuk berkata, "Aku butuh kamu." Dan sekarang,
Semua yang dia miliki hanyalah kenangan dan penyesalan yang menyakitkan. Dan disinilah jiwanya kini tinggal, di dunia bayangan yang ia ciptakan sendiri. Seven of Cups adalah gambaran dari seseorang yang terlalu sering hidup dalam mimpi. Dia membayangkan kamu kembali, membayangkan kalian bertemu di tempat yang tak terduga, membayangkan bahwa semuanya bisa dimulai lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu semua itu hanya ilusi. Mungkin kamu sudah melangkah lebih jauh. Mungkin kamu sudah bahagia bersama orang lain. Tapi kamu tetap menjadi satu-satunya yang membuat detaknya berdebar. Kamu tetap menjadi rumah, meskipun rumah itu kini sudah tidak lagi terbuka untuknya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan angka 2233 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.